اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Tama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kedua iroda dan juga inayah kita masih bisa berkumpul kembali di majelis siang mulai ini. Semoga Allah tetapkan akal kita ke tempat yang ini sebagai amalan solihan mutaqabbalan. Salawat serta salam juga semoga dilipat curahkan ke junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis yang mulia. Untuk kajian rutin di KM Masjid Nagar pada malam ini insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Fajdi Hafizahullah Ta'ala. Dan karena beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz Farid dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajah pada mukamu pada depan wajah. Mudah-mudahan hadirna kita sekalian ke majelis ini menjadi jalan wasilah kita bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita Bapak Ibu berkait dengan urgensi belajar agama sepanjang hayat terus menerus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang manusia itu hanya beda manakala otaknya diisi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kita jadi khalifah, jadi leader, jadi pemimpin. Dan kepemimpinan itu memang akan bisa maslahat manakala dia punya modal ilmu. Punya modal ilmu. Sehingga dengan ilmu inilah peradaban manusia terus berkembang. Monyet mati bawa bela nepikeun ka ayeuna runyah kayu. Jadi peradaban manusia itu luar biasa, apalagi setelah ditemukan teknologi itu percepatannya luar biasa. Gitu. Main bola di Amerika nepikeun ka apa?
golna menit kasabaraha sah nu ngagolkeunana. Nah, pengajian kita Bapak Ibu itu kalau ada yang begitu itu bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Ini kan kemampuan manusia dalam pengembangan otak dan akal. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa begitu? Karena ternyata nanti manusia itu ngobrol dan beraktivitas. Nah, ngobrol dan beraktivitas itu baru bermakna, baru benar, baru akan sampai pada yang diharapkan. Itu kalau ternyata punya dasarnya ilmu. Makanya ada orang yang celaka karena obrolannya, tapi ada orang yang masuk surga juga karena obrolan. Ada orang yang masuk neraka karena amalnya, tapi nanti banyak yang masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena ngobrol dan beramal dasarnya punya ilmu. Makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan ngobrol tanpa fakta dan data. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan otak, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungan jawab. Itulah kenapa Imam Bukhari, Bapak Ibu sekalian, itu membuat satu bab al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Itu harus punya ilmu terlebih dahulu, qabla al-qaul sebelum ngobrol, wa qabla al-amal dan sebelum beramal. Makanya yang membedakan orang pintar dan orang bodoh apa? Orang pintar minum tolak angin. Apa yang membedakan orang pintar itu mikir dulu baru ngobrol, mikir dulu baru melangkah, baru berbuat. Nah, orang bodoh sebalik. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau umpamanya ditanya ilmu apa yang pertama kali harus kita pelajari, ternyata yang harus kita pelajari ilmu pertama, ilmu mengenal Allah. Ilmu tentang siapa yang menciptakan kita, saha nu ngalingkeun urang di dunia, karena urang di dunia itu ilmu pertama yang wajib kita ketahui. Ilmu, makanya di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir rabbika walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam itu annahu la ilaha illallah. Bagus kita mengucapkan dzikir la ilaha illallah, tapi akan lebih bagus kalau kalimat dzikir yang keluar la ilaha illallah didasari dengan pengetahuan tentang la ilaha illallah itu apa. Jadi bukan sekedar dilapatkan, makanya dikaji, diaji, karena bahasanya fa'lam fi'il amal. Ketahuilah, kajilah, ajilah apa? Annahu la ilaha illallah. Ilmu Bapak Ibu. Nabi Adam dulu bapak kita, bapak Aing, bapak Pak Aing nanti Nabi Adam. Itu apa yang pertama Allah berikan? Wa 'allama Adamal asma, ilmu. Apa yang Allah berikan wahyu pertama kepada Nabi kita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti ilmu. Iqra wa rabbukal a'lam. A'lam, iqra wa rabbukal a'lam itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah. Ini tauhid itu adalah kunci segalanya, Pak. Jadi ilmu mengenal Allah itu ilmu prioritas, ilmu yang paling utama. Karena itulah itu misi besar para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad apa? Mengenal Allah, ibadah kepada Allah, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wastanibut tauhid.
kami sudah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat, di setiap generasi, itu rasul dan satu rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, supaya menyembah Allah, supaya tahu siapa pencipta dunia dan isinya, yang mengurus awalnya dari siapa, pulang kepada siapa, Allah. Ani'budullah wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Masih ingat taghut itu siapa? Taghut itu toge. Taghut toge. Ibu ayat toge melempeng. Biasa dilempengkan, tiba-tiba lempeng. Itulah orang yang tidak mau beribadah, pemimpin numero kedawong teh teu bisa dinasihatan ngaranna wastanibut taghut. Jadi hadirin sekalian, itu yang pertama gitu. Ya. Iya kayak begitu. Gitu. Kita anak dari orang tua. Kepada siapa kita harus berbakti di rumah? Kepada orang tua. Kita kerja di satu perusahaan, satu institusi, penghormatan pengabdian pertama ketika kita di sana harus kepada siapa? Pemimpin. Kita dihadirkan untuk membantu visi dan misi. Nah, kita kan dihadirkan ku Allah ke alam dunia. Dunia milik Allah, kita juga milik Allah, diberi nikmat tiap saat oleh Allah, kembali juga kepada Allah. Boro-boro toko, joko, kebun, balok, suami, istri, anak, diri kita pun bukan milik kita, bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ilmu yang pertama tuh harus mengenal siapa pencipta kita, pengurus kita, yang mengendalikan kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadirin sekalian, ada ayat dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwa manusia itu diciptakan ku Allah dalam keadaan mulia. Iya kan? Di mana Allah menyatakan bahwa kita teh disebutna anak Adam. Walaqad, dan sungguh kami sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan mulia. Mulia. Jadi kita tuh pas lahirnya sudah mulia. Sok sanajan sanes kurang mulia sari. Tapi kita sudah mulia. Apa makna mulia? Itu ditafsirkan dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Apa suci di sini? Dua maknanya. Satu, suci itu adalah tidak berdosa. Makanya pas lahir tidak ada yang punya dosa. Kita nggak mengenal dosa warisan, nggak ada. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Nggak ada yang namanya anak haram jadah. Yang haram jadah orang tuanya. Orang tuanya itu haram jadah. Ya, budak nama semuanya suci, walaupun itu hasil hubungan cendol dari kalapa gundal gendol. Tapi tetap setiap yang lain dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Yang kedua yang disebut suci, nah suci itu nanti disebut mulia. Gitu, disebut mulia. Apa yang disebut suci? Bertauhid, Pak. Bertauhid. Makanya di usia 4 bulan dalam kandungan, kurang lebih 120 hari, maka kalau kita membaca hadis, Allah itu menyiapkan ruh kepada bayi itu. Ya kan? Menyiapkan ruh sehingga bayi itu sudah bergerak, sudah hidup seperti yang sudah lahir. Makanya ibunya, bapaknya, kalau bayi sudah usia 120 hari 4 bulan dalam kandungan ibu, maka wajib dijaga fitrah. Karena itu sudah bernapas, sudah jadi manusia seperti kita. Kalau tanggal 1 Syawal itu sudah bernapas, maka itu sudah dijaga fitrah. Yang kedua, pada usia itu juga Allah meniupkan ruh dan bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna.
bukankah engkau meyakini bahwa aku kata Allah Tuhanmu? Maka cabang bayi termasuk kita menjawab, bala, benar, syahidna, kami menyaksini engkau adalah Tuhan kami. Makanya kullu mauludin yuladu ala, setiap yang lahir dalam keadaan suci. Suci di sini adalah bertauhid. Makanya kenapa tidak perlu orang syahadat lagi? Kecuali kalau nanti orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau keluar dari Islam, maka nanti ketika dia itu sadar, dia kembali, makanya kembali ke Islam, karena awalnya juga Islam, awalnya juga bertauhid, gitu. Awalnya bertauhid, Pak. Tauhid itu kan artinya apa? Suci, bersih. Buktinya kebalikan dari tauhid apa? Musyrik. Quran menyebut innamal musyrikuna najas. Musyrik itu najis. Najis itu apa? Kotor. Berarti kebalikan dari suci. Makanya Bapak Ibu sering gambarkan puncak dari tauhid apa? Apakah tauhid kita udah benar atau tidak? Puncak tauhid itu apa? Naon Bu? Coba Mutia Sawi. Beres. Apa puncak dari tauhid apa? Ikhlas, Pak. Puncak dari tauhid ikhlas. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, la maqsuda illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kepada Allah, tidak ada yang dimaksud dalam hidup kecuali Allah. Jadi semuanya Allah. Makanya puncak dari tauhid yang benar itu ikhlas. Gitu. Makanya siapa yang tidak bisa digoda oleh setan? Siapa yang tidak mempan digoda oleh setan? Setan sudah membocorkan rahasia. Di surat Hijr ayat 40. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena engkau sudah menghinakan kami, maka kami, kata setan, akan mengganggu setiap manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Katanya ikhlas. Jadi setan hanya kalah dengan orang ikhlas. Oh Pak, tinggal nih, nanti disebut ikhlas itu masih ingat cirinya apa? Istiqomah. Nah, ciri ikhlas teh nah, Bu istiqomah ikatan istri barentah cicing di iman. Apa istiqomah? Di kucing nggak terbang, di cacingnya tumbang. Konsisten. Jadi dia terus bertahan dalam segala keadaan. Itulah kenapa Indonesia bisa merdeka dijajah 350 tahun dengan peralatan yang serba terbatas, sementara musuh pada saat itu dengan cara canggih. Karena apa? Ikhlas berjuang. Itu tidak ingin jadi menteri apa, tidak ingin jadi apa, ikhlas. Itu ikhlas. Karena sekarang kenapa? Perjuangan banyak yang kalah, sebab berjuangnya nguber-nguber baju dan uang. Ayat video itu, ayat lumayan ngariung menang kaos. Oh, orientasinya sudah tidak ikhlas. Nah, dalam Quran ikhlas itu disebutnya bersih, Pak. Suci, itulah tauhid. Ketika Allah menggambarkan bahwa aliran susu itu diapit oleh dua aliran. Aliran kotoran warnanya hijau, aliran darah warnanya merah, di tengah-tengahnya aliran air susu warnanya putih. Nah, putih diungkap dengan kalimat ikhlas. Mimbaini farshin, di antara saluran kotoran, wadamin saluran darah, labanan, di tengah-tengahnya saluran air susu, kholis, air susu disebutnya ikhlas. Berarti putih bersih. Ayat nomor cai susu sapi ka hijau-hijauan. Ayat nomor cai susu sapi ka berman. Kholisun, bersih, ikhlas, sya'iqul syaribin, segar sehat bagi yang minum. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi hadirin sekalian, kemuliaan kita itu ada manakala kita mengenal Allah. Karena pas lahir juga itu, pas lahir itu
pas kita mati, kalimat terakhir kita apa? Kalimat terakhir kita apa? Itu la ilaha lakinu mautakum talkin tenaun bing api mauta bukan yang mati, karena yang mati makin koto amaluhu geus teu biasa walakaya. Itu mati mah. Ini yang hampir mati, bahasa kita yang hampir mati apa namanya? Sakarat. Sakarat teh naon? Sakaratul maut, sakarat teh lieur. Mabok. Gitu. Lihat ketika Allah menggambarkan suasana pada saat kiamat di surat Hajj, wa taron nasa sukaro, engkau melihat manusia sukaro, sakarat, mabok, wa mahum bisukar, padahal mereka tidak mabok, gitu, tidak liar, walakinna azaballahi syadid, pada saat itu siksa Allah sangat besar. Makanya pas kiamat orang yang beriman sudah mati sebelum sukaro. Jadi sakarat itu mabok, liar. Makanya Bapak Ibu pola mentalkin, makanya kan gitu. Cuma cara nalkinanana, cara nalkin itu kan yang penting itu talkin itu apa? Membimbing nabi orang yang sedang sakarat, yang hampir mau mati dengan kalimat la ilaha. Kalau itu jadi kalimat terakhir, jaminannya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Akhir ucapan. Makanya jadikan kalimat la ilaha sebagai kalimat yang terakhir. Oleh karena itu, pokok dalam talqin bukan berulangnya kalimat talqin. Gitu. Sanes nunalkinan terus la ilaha illallah. Bukan, pokok talqin itu bagaimana yang sedang dibimbing di talqin mengucapkan kalimat talqin. Pokok nanti sanes urang. Itu karena apa? Kalau yang sedang ditalqin sedang sakarat mengucapkan la ilaha illallah dan itu kalimat terakhir, maka dia dipastikan masuk surga. Makanya cukup oleh satu orang lalu menuju ngariu. Kemudian mulut yang sedang mentalkin itu diketelinga yang sedang ditalkin, bahasana diliringkan, dipelankan. Itu bapak, mama akan sok turutan la ilaha illallah. Sing lirik gitu, la ilaha illallah. Bukan lirik. Nah, kemudian dia mengikuti la ilaha illallah. Kalau dia mengikuti tidak perlu ditalkin lagi. Karena yang penting bahwa yang sedang ditalkin mengikuti kalimat talqin. Kalau itu jadi kalimat terakhir, dia masuk surga, kecuali tos nurutan la ilaha illallah. Teh ngobrol deui nitip barudak talqin. Karena tos kaselah. Nah, lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi pas lahir, kenapa manusia disebut mulia? Walaqad karramna bani Adam, karena mulianya itu dengan fitrah. Fitrah itu bersih dari dosa, fitrah itu bertauhid baik. Ujung hidup ternyata tauhid juga. Itu makanya kalau bicara prioritas ilmu yang harus kita pelajari, tidak ada lagi kecuali ilmu agama, ilmu mengenal Allah, ilmu siapakah diri kita. Itu karena cicing di dunia nyembah kudu kasaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah kenapa Bapak Ibu belajar ilmu agama harus panjang hayat, karena itu masalahnya. Itu masalahnya, bukan tidak penting urusan lain, tapi kalau bicara prioritas ini nomor satu. Ini nomor satu, ilmu mengenal siapakah Tuhan kita, pengurus kita dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tentu kalau Allah dengan Rasulnya, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa iman kepada Allah saja tanpa iman kepada Rasul, tidak bisa iman kepada Rasul saja tidak iman kepada Allah. Kalau kita baca surat An-Nisa yang memisahkan Allah dan Rasul, ulaika humul kafirun
haqqo, dia orang kafir, nu sabenerna kafir. Karena itu syahadatnya saja dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ini nanti jadi ukuran apakah makbul ibadah kita atau tidak. Apakah taqabbalallah, ibadah kita diterima atau tidak. Maka dua ukuran inilah Allah dan Rasul, karena kembali pada dua kalimat syahadat. Makanya dalam Quran fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Quran wa Rasul ila Rasul hadis. Makanya ukuran makbul itu satu ada perintah Allah, yang kedua nanti ada contoh perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang pertama. Kenapa mencari ilmu agama itu kewajiban, kepentingan sepanjang hidup, kepentingan sepanjang karena itu kunci Bapak Ibu. Makanya sekecil apapun keimanan Allah pasti hargai. Ada orang yang beriman tapi akhlaknya tengah gambarkan iman, ngaranna mah alus taufik hidayah. Bahkan lamun jamaah mubalek ustaz geus wabillahi taufik wah geus baru sebentar lagi wassalamualaikum. Hadirin sekalian, tapi iya Bapak Ibu sekalian, ya akhlaknya kurang bagus gitu kalau lihat kasus yang kemarin. Nah makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ilmu yang pertama yang harus memang terus kita pelajari. Apalagi Bapak Ibu gitu ya. Kenapa Allah mewajibkan kita juga mencari ilmu? Karena konon orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang punya karya hebat itu hanya menggunakan 3-10% kemampuan otak. Berarti 80% masih kosong. Yang menemukan listrik, yang menemukan smartphone, orang terkaya sama Elon Musk, berapa ribu triliun uangnya. Itu orang-orang begitu paling banyak katanya 10% kemampuan otaknya digunakan, 80% masih nganggur, udah 100%. Jadi sebetulnya kita belum mendaya gunakan. Tapi di atas itu semua maka tetap nomor satu jangan lupa fa'lam annahu la ilaha illallah. Nomor satu. Karena apa? Sekecil apapun tauhid, walaupun dia berbuat dusta, doraka, di akhirat tauhid keimanan yang sebesar biji zarah akan menyelamatkan dia dari neraka. Walaupun dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kan orang masuk surga teh langsung ke surga. Aya orang masuk surga kudu anslom heula kana neraka. Kudu pariwisata heula kana neraka. Yang disebut dalam Quran labithina fiha aqoba, dia paling sebentar orang disiksa di neraka berakob. Satu akob tafsir paling pendek 40.000 tahun. Berarti 40.000 tahun berakob kali 3 120.000 tahun. Yang satu tahun teh berapa hari? 365 hari. Yang satu hari dalam hitungan Allah di akhirat sama dengan 1000 hari dalam hitungan kita di dunia. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hitungan Allah 1000 hari, 1000 tahun dalam hitungan kita. Makanya kalikan Pak dengan 1020.000 tahun. Allah. Nah orang-orang yang begitu Bapak Ibu ya rujuk minan nar, nanti akan keluar dari neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Kalau keluar dari neraka asalnya di mana? Di neraka. Keluar di masjid asalnya di mana? Di lebat masjid. Keluar dari rumah asalnya mana? Di dalam rumah. Ya rujuk minan nar, akan keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Sekecil apapun iman dihargai, asal tidak musyrik, maka ujungnya sudah dosanya habis, maka keluar dari neraka, kemudian masuk ke nahril hayat, sungai kehidupan. Geus meslen geus hideung siga areng Pak. Geus teu mangrupa di neraka.
kemudian dicuci di nahril hayat itu, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di pinggir sungai. Nanti ini ujungnya masuk surga. Makanya nanti ada ahli surga itu yang digelar Juhaimiyun, mantan narapidana. Jadi ayah ahli surga mantan ahli neraka. Nah lumayan ya Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ya syadidul iqab, syadidul mihal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pertama, itu Bapak Ibu, urgensi pentingnya seumur hidup belajar agama, karena kata kuncinya ada di tauhid. Yang kedua, hadirin sekalian, yang kedua, karena nanti orang yang berilmu itu diangkat derajat. Di surat Mujadalah ayat 11 ayatnya maklum. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman. Baru iman saja sudah diangkat. Beriman, Pak. Gitu. Ya makanya Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik. Kenapa jadi umat terbaik? Sebab kalian beriman kepada Allah yang di dalamnya punya visi dan misi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar munkar nahi ma'ruf, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Disebut umat terbaik itu wa tu'minuna billah. Iya Pak, gitu. Anak terbaik itu ya anak yang hormat taat pada orang tua. Gitu. Karyawan terbaiknya karyawan yang taat kepada institusi perusahaan. Gitu. Manusia terbaik itu adalah manusia yang beriman kepada yang menciptakan, memberi rezeki, gitu, dan mengurusnya. Makanya jadi terbaik. Makanya inilah yang disebut yarfa'illahul ladzina amanu, beriman. Makanya Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, itu dulu ketika jadi hamba saya mulia hina sekali itu Bilal. Yang namanya juga hamba saya, disebut budak itu kan badannya manusia, tapi statusnya tidak berbeda seperti hewan. Bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan, bisa diwakafkan. Kita lah bangsa kita pernah mengalami masa itu di masa penjajahan. Jadi romusa, jadi rodi hanya diambil tenaganya. Makanya harga manusia itu ditentukan oleh kuat dan tidak. Gitu kan? Padahal harga manusia kan bukan dari sisi itu. Itu di sisi Allah yang menciptakan. Tapi justru gitu, dalam sejarah kelam pernah manusia begitu. Itu Bilal itu kan begitu. Tapi ketika dia masuk Islam, itu luar biasa jadi mulia. Satu kemuliaan Bilal itu, satu ketika dia sudah masuk Islam, pada saat terjadi Futuh Mekah, maka Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah. Pak, boro-boro harita ayeuna wae boro-boro naik kana Ka'bah, nyagap Ka'bah ge halarese. Malas tinggal di baju hajian. Komo nyium hajar aswad. Hese teu kudu mayar tah. Sok cenah dibatuan sabaraha ratus ribu, Pak. 100 real ya. 100 real berarti kali 4 juta. Allahu Akbar. Nyium batu hidup. Inilah alamu annaka hazar, kata Umar bin Khattab, kami tahu kau itu batu hitam. Laula anna Rasulullah yuqabbiluka, kalaulah aku tidak pernah melihat menciummu wahai Hajar Aswad, maka biltu aku tidak akan mencium. Hese boro-boro nuju hajian yang jutaan nuju umrah wae. Ayang kasih si nyagap Ka'bah. Iya mah Bilal mantan budak belian disuruh naik ke atas Ka'bah. Makanya Ummu Jamil, istri perempuan tercantik, istri Abu Sufyan, disebutnya Ummu Ibu Jamil paling cantik. Itu berkata, kenapa Bilal yang dulu hina sekarang jadi mulia? Dulu hina sekarang jadi mulia. Yarfa'illahul ladzina amanu. Maka Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Bapak Ibu kalau paham, keimanan itulah harga kehormatan
yang paling mesti dipertahankan, walaupun taruhannya adalah nyawa. Itulah kenapa terkenal itu dalam film itu Singa Pada Pasir. Siapa tuh? Umar Mukhtar, gitu kan? Ini pahlawan di Libya ya, gitu, yang menentang penjajahan Italia pada saat itu. Itu kan, dia guru ngaji, guru Iqra bahasa Arab. Itu Pak, rata-rata pahlawan itu lahir orang-orang sederhana. Dia paham ilmu. Seperti kita mengenal jenderal besar, namanya siapa? Sudir. Itu kan guru sebetulnya. Di perguruan Muhammadiyah, guru ngaji, guru sekolah. Gitu. Tapi lihat bangsanya dicabik, dijajah, maka nurani pikiran bersihnya, nurani agamanya muncul. Bahkan sedang sakit sekalipun dia memimpin perlawanan. Lihat itu Bapak Ibu sekalian. Itu. Nah makanya Umar Mukhtar kalau katanya dalam sejarah ketika dia mau digantung setelah tertangkap itu disuruh pilihan, kamu akan dibebaskan, syaratnya sederhana, tanda tangan bahwa kamu minta maaf bersalah karena sudah melawan Italia. Itu maka dia berkata kalimatnya legendaris, mana mungkin jari kami yang selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah mengkhianati kalimat itu dengan menandatangan. Luar biasa. Lihat kehormatan agama, kehormatan diri, kehormatan jadi hamba Allah itu tidak bisa dibeli apa-apa. Itu juga nanti kalimat yang muncul Bapak Ibu. Itu kewibawaan itu, kepedean itu muncul ketika Umar bin Khattab masuk negeri Syam. Umar itu jadi pemimpin di dunia sampai sekarang tidak ada yang menyamai daerah kekuasaannya seluas Umar. Siapa? Napoleon Bonaparte nggak ada Pak. Siapa lagi? Nazi nggak ada. Umar bin Khattab itu dari seluruh pemimpin dunia dalam sejarah yang kita kenal itu daerah kekuasaan paling luas itu Umar bin Khattab. Jadi kalau dibelah 20 negara sekarang Pak, 20 negara Timur Tengah masuk dan Afrika 20 negara, Mesir, Libya, Irak, Iran, Syria, Palestina, terjelas Mekah, Madinah, itu dulu di bawah kekuasaan Umar. Itu di bawah kekuasaan Umar. Memang karakternya kelihatan. Satu kelihatan ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang Nabi itu membaca peta. Jadi kenapa ya Islam itu tidak berkembang? Oh, tidak ada orang kuat. Tidak ada orang kuat. Tidak ada orang kuat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzil Islam bihadaini rajulaini, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islam salah satu di antara dua amal. Kalau tidak Umar bin Khattab, Abu Jahal. Itu. Makanya Bapak Ibu ternyata Allah membukakan hati kepada Umar bin Khattab. Baru Umar masuk Islam saja 20 orang musyrikin Quraisy sudah masuk Islam. Jadi ieu teh Arab Islam ngan sayeun. Geus aya ceger mah. Makanya orang lain itu ketika Umar masuk Islam ternyata sudah mulai ada pawai kekuatan, unjuk gigi kekuatan, demo unjuk kekuatan. Umar geus masuk Islam karena Umar pernah negor Nabi kenapa atuh? Gitu, anahnu alal haqqi wa hum alal batil. Nabi agama kita teh agama benar, agama salah. Ya benar. Itu kalau kita agama benar, mereka yang salah anu pidina kunaon dina beragama teh ihfa wae. Idhar ayeuna mah sok gaspol. Tunjukkan ulah susulu Umar mah gitu. Kunaon kita teh benar, maknya nu salah wae wani kan nu bener. Tidak berani. Makanya Bapak Ibu sekalian kata Nabi, kalaulah ada nabi terakhir setelah aku panggil Umar, maka itu guruna Umar. Gitu. Lain Nabi nabi. Lamun ada nabi setelah Nabi Muhammad nu kudu jadi nabi
Umar. Karena hebatnya Umar, Bapak Ibu, digambarkan oleh Nabi profilnya gitu, inna syaitona gitu, sesungguhnya setan itu berlari kalau ketemu Umar. Setan ge sieun Pak, lamun papanggih jeung Umar gitu. Kebanyakan orang mah jadi gula-gula setan. Umar hari. Makanya Bapak Ibu kekuasaannya luar biasa. Nah, ketika Umar masuk ke mana? Ke Syam. Syam itu Palestina, Syria. Itu Pak. Maka sahabat menyatakan, Umar, pakaiannya ganti, malu kan kau pemimpin Islam, khalifah, masuk ke negeri Syam dengan pakaian yang biasa-biasa. Malu, nanti Islam kurang wibawanya. Apa kalimat jawaban dari Umar? Inna kunna arzalul qaum. Wahai para sahabat, dulu kami adalah manusia terhina, manusia paling rendah. Disebut Umar ketika masuk Islam, kejahilian kami adalah kami manusia terendah. Fa'azzanallahu bihadzal Islam. Maka Allah memberikan hidayah dan kemuliaan ketika saya masuk Islam. Famahma, siapapun nabtagi al-izzata bighairi Islam, barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan ajaran Islam, adallanallahu biha, maka ujungnya bukan mulia tapi kehina. Jelas Pak, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walillahil izzatu, milik Allah kemuliaan, wali rasul, milik rasul, walil mu'minin, milik orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Gitu ya. Beriman mulia, punya ilmu mulia, apalagi sudah beriman dan punya ilmu. Tanpa iman yang punya ilmu tetap derajatnya mulia, derajatnya mulia. Kenapa Bapak Ibu? Sebab ilmu itu apa? Nurun. Apa nurun teh? Sanes menang niron cahaya Pak. Itu orang tahu ilmu bisnis, maka dia mulia. Banyak orang yang bertanya, jadi konsultan dimuliakan dalam berbagai panggung. Betul kan? Mulia. Orang tahu dalam ilmu mekanik, motor, mobil, jadi bagus mesinnya, mulia. Gitu, mulia dengan ilmu, sampai di dunia ada hadiah Nobel. Itu kan itu ya, prestasi keunggulan wibawa dari sisi keilmuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Karena al ilmu nur cahaya. Punten ari hirup resep di caang dulu poe nu aya lampuan teh. Aya teh resep di poe. Saha resep di poe satu yang sakit mata. Tersebut itu sakit mata pasera. Nu kadua nu tersebut di caang teh nu punya tujuan jelek-jelek maling Pak. Tersebut ya lampu teh. Nu katilu nu bobogohan. Jadi orang-orang yang hidupnya di tempat gelap, mereka yang punya niat jelek, punya penyakit. Orang-orang yang hati otaknya bersih, hidup ini pengen jelas Pak, pengen jelas. So, dengan lampu kan jelas gitu, mana mic, mana jendela, mana pintu, mana stop kontak, betul kan? Tapi di tempat gelap mah jangankan di rumah orang, di rumah kita sendiri rarang ibu nempok salah nu ganteng kita kapok tempok. Padahal salah kita kenal sabab jadi kenapa diangkat? Karena ilmu itu nur. Itu makanya Bapak Ibu, orang yang punya ilmu nanti kenapa diangkat? Karena membuat dia tenang, orang lain tenang. Betul gak Pak? So, motor, mobil, mogok, catat, kabengkel, nu pinter mah tenang si akang eta mah. Sakali oge apalin sakit. Nah, jadi tenang. Gitu. Orang yang punya ilmu, urusan apapun membuat tenang. Itulah kenapa kalau kita baca hadis, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Gitu. Jadi ketenangan itu Bapak Ibu ternyata hadir kalau kita punya ilmu. Punya ilmu. Tidaklah berkumpul satu kaum gitu di satu rumah di antara rumah Allah seperti masjid. Mau apa? Yasluna kitaballah, baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, ngadres kesina illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan. Kenapa? Karena dengan ilmu ucapan kita, langkah kita jadi pasti. Balas tepat. Gitu. Jadi pastikan kepastian itu penting. Seperti dalam ibadah tidak boleh ragu-ragu. Ieu teh kenging cek ieu kenging cek ieu henteu gitu. Makana abdi mah moal salat teh sakalian. Lain kasimpulan boga gitu. Jadi ilmu itu akan membuat kita yakin itulah akan membuat kita tenang. Bapak Ibu sekalian, kalau membeli barang kalau harganya tahu yakin jadi tenang. Tapi lamun hargana abu-abu mah kares area sana pernah ada yang kabau-baungan. Beser mie sabaraha Bu, nanti aja kata habis makan. Ente pengen sekarang nanti aja. Itu meser eta tiluan mie gitu sabaraha celep 180.000. Ih sabaraha hijina 60.000 ya Pak. Bau paling oke 10-15.000 hiji sama kok 60.000. Lihat, tidak ada kepastian harga jadi deg-degan Pak. Iya kan? Tapi kalau yang sudah pasti tenang. Harga kalau kita mau pelesir sapan, harga kalau nyewa mobilnya berapa, bensinnya sabaraha, supirnya berapa, iya kan? Kalau makan di rumah makan harganya berapa, hotel berapa, lalu kepastian itulah yang akan membuat jadi tenang. Itulah ilmu. Ilmu itu jadi tenang. Itu. Bahkan mungkin ada yang menebak, ada yang menyalahkan, tenang karena kita punya ilmu. Kita bisa memberikan argumentasi, alasan kita mengambil keputusan yang ini ibadah kita iya dalil. Itu. Dan itu akan jatuh dengan dalil yang lebih kuat. Kunaon salat teh utak-utakan. Ini masih gagah-gagahan uci. Ayat hadis dalam Zadul Ma'ad wa Ibn Khuzar melihat Kangjeng Nabi yuharrikuha yad'u biha, dia berdoa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakkan telunjuk sambil berdoa. Jadi selama doa tahiyat belum selesai, yuharrikuha eta dalilna tenang. Tenang gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya gitu pentingnya mencari ilmu itu di sini Pak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, itu hadisnya sering disampaikan, ilmu yang kita dapatkan, ilmu agama Bapak datang ke masjid atau jadi bringka gitu, bringka. Nanti naon kayak aya ujungna Pak. Hati-hati. Ada ujungnya. Itu kan, saya sering menyampaikan akhir sesuatu awal sesuatu Pak. Akhir sesuatu awal sesuatu. Akhir hari Sabtu awal hari Ahad. Akhir SD awal SMP. Akhir SMP awal SMA. Akhir SMA awal kuliah. Akhir kuliah wisuda Pak. Wilujeng susah dapat. Itu tadi saya akhir sesuatu awal sesuatu Bapak Ibu. Nanti ada akhir sesuatu yang tidak ada awal. Kapan akhir sesuatunya? Ketika kita mati akhirat. Makanya nanti disebutnya negeri akhirat, negeri akhir yang tidak ada awal. Kalau sudah mati itu akhir, tidak ada awal. Yang jadi masalah khawatirnya akhirnya di neraka. Naudzubillah. Itu. Nah semuanya juga akan sampai ke sana, sampai ke akhir. Cuma kita ingin akhirnya itu di
di surga. Nah, mencari ilmu itu ujung akhirnya, stasiun akhirnya surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan. Bahasanya mudahkan jalan sampai ke surga. Tuh bahaya ujungnya. Berarti terus nyari ilmu ngaji kaditu kadia ugal ustaz dasarwa kesimpulan nanti nitah bener nyara salah. Makanya geus ngaji urang da geus pinter apa kesimpulan nitah bener nyara salah sarwa inti nama gitu. Makanya geus teu kudu ngaji urang. Makanya Jumatan ge kapaksa pedah diwajibkeun we. Jumatan ge makanya Jumatan teh datang pangpadarina balik panggeula. Rajin datang panggeula neangan tihang ek nyaran teh. Saeusina mah hadirin yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, kenapa mencari ilmu hukumnya wajib? Bahkan mungkin dengan tema yang sama. Bapak Ibu, satu diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sifat manusia sering lupa. Sering lupa. Setingkat Umar bin Khattab saja lupa ketika Nabi meninggal. Nabi teh maot, sahabat sanes menangis ikut berduka. Umar mah kunaon cara rek sini? Umar enggak tahu itu. Nabi kita sudah meninggal. Ajab sah. Nabi maut. Enggak apa sih yang menyebut Nabi kita mati awas bah. Umar masih ada bah. Dikeluarkan aslina cicing, maka tidak ada yang ngobrol sampai datanglah Abu Bakar. Kenapa? Kata sahabat, ini Umar tidak percaya Nabi sudah meninggal. Maka Abu Bakar tidak banyak ngobrol. Dia hanya membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak berbeda seperti nabi yang dulu. Apa immata, kalau Muhammad mati seperti nabi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad mati, au qutilan terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kafir lagi? Ketika mendengar ayat itu, Umar menangis seakan-akan saya tidak pernah hafal ayat itu. Kemudian dia lemas dan duduk. Dia seakan-akan itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukmin. Beri peringatan, peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Ini Pak. Itu. Kenapa penting? Walaupun mungkin materinya ya, Ustaz dia ngejelaskan, ya Ustaz dia ngejelaskan, ya Ustaz dia ngan bumbu-bumbu. Iya kan Pak. Makan dengan bumbu-bumbu, mau dimakan nasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu saudara kalian, kenapa harus terus mencari ilmu apalagi agama, Pak? Gitu. Kenapa? Karena nanti kebodohan itulah yang membuat kita tersesat. Kebodohan. Kan Rasulullah menyatakan innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut ilmu intizaan secara langsung, tapi yantazi'uhu minan nasi, itu dari manusia. Walakin akan tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan matinya para ulama. Jadi kalau ulama mati bukan hanya jasadnya, ilmunya juga terbawa. Makanya Pak, itu kenapa kalau harta bisa diwariskan, jabatan bisa, ilmu bisa tidak? Tidak. Makanya bapaknya profesor, doktor, anaknya belum tentu. Anaknya belum tentu. Dan warisan terbesar itu adalah warisan ilmu. Makanya Nabi menyatakan innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak pernah mewariskan emas dan perak, uang. Walakin yarithu al-ilma. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir.
barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, yang ulama dari Nabi, akodah dia sudah mengambil bagian warisan terbesar. Punten, lamun sepuh ngapupus parabut naon? Parabut naon? Warisan nu teu ngarti mah parabut warisan. Bukan tidak boleh nuntun maka, tapi proporsional. Gitu, proporsional aya satu bagian abi lah cenah. Ku adik ku lanjut dari bagi ke mendapatkan warisan. Justru warisan terbesar disebut oleh Rasulullah ilmu. Memang Bapak Ibu mohon maaf, orang yang belum paham hakikat sebenarnya hidup, warisan itu harta. Dan itulah kalimat yang muncul ketika Qarun keluar. Dan kita tahu siapa Qarun? Orang terkaya, solmet Fir'aun. Di solmet Fir'aun deh, gitu. Nah, Qarun itu kan orang kaya, gitu. Kekayaannya Pak, emas itu memang dari dulu sampai sekarang. Itu jadi harta barang logam yang tidak tergoyahkan sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau Qarun keluar itu digambarkan saking kaya Pak, itu jadi badannya itu emas, gitu. Bajunya teh kena emas. Itu emas Pak. Itu lebih Pak, 74 kilo. Lo ketemu Allah Akbar. Sagram baik 2 juta lebihnya Bu. Sagram imam 74. Qarun mah kitu teh dipake Pak. Imarajen ayat 74 kilo emas salaki ibu. Emas Jawa. Ya mah, pas keluar awak-awak emas, ya laitani mithla ma utiya Qarun. Hayang teuing hirup abdi siga mang Qarun. Innahu ladu haddin adim. Qarun sudah mendapatkan anugerah terbesar. Disebut orang yang kurang paham ilmu, menganggap harta itu hakikat bagian terbesar. Bagian terbesar. Tapi justru dimentahkan oleh hadis, yaitu para nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, yang ulama dari Nabi, akhoda bihaddin wafir, dia sudah menerima bagian warisan terbesar. Makanya Bapak Ibu, tidak ada warisan terbesar kecuali ilmu. Itulah kenapa apa pemberian terbaik dari kita orang tua kepada anak. Naon pemberian terbaik kita kepada anak? Nyaah teu ka budak? Nyaah. Itu. Ibu leuwih nyaah ka budak, leuwih nyaah ka salaki. Bapak lebih nyaah ka budak, lebih nyaah ka istri. Pasti Pak, kita lebih nyaah ka anak, karena anak mah darah daging. Kalau kita jadi suami mah tisuk-suk tidung hulu dipakai suku-suku dipakai hulu kenaon ke maraban saha anak pamajikan, lain pamajikan anak dengan anak pamajikan. Makanya kata Nabi, apa pemberian terbaik dari kita orang tua kepada anak? Illa min adabin hasanin, kecuali diberi pendidikan, adab terbaik, pendidikan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunia pakai ilmu, ingin bahagia di akhirat pakai ilmu. Wa man arada huma bagja dunya akhirat pakai ilmu. Itulah juga kenapa tidak ada doa Nabi minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ilmu. Padahal sekurang Nabi matos luhur ku ilmu jembarku paham bisa, tapi masih minta tambahan Rabbi zidni ilmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nanti efek kalau tidak punya ilmu bodoh. Nah, bahayanya Pak, ini yang bodoh teh para pemimpin, para ulama. Ini yang bahayanya. Hatta dalam yabok aliman, kalau orang yang berilmu sudah tidak ada, gitu. Manusia menjadikan pemimpin yang bodoh, urusan juhala, pemimpin yang bodoh, gitu. Pak Abto kemudian dia memberikan fatwa tanpa ilmu, padolu sudah dirinya sasar, wa adolu dan menyasarkan yang lain, bahaya. Makanya Bapak Ibu,
itu pernah sahabat ditegur keras oleh Rasulullah. Pada suatu saat ada sahabat sedang safar, Pak. Di tengah perjalanan kepalanya tertinggang batu. Dugikeun ka boloboran getih itu kepalanya. Gitu. Nah, pas boloboran getih bocok, kemudian karena di tengah perjalanan tiduran. Gitu. Ya, tidur. Nah, ketika tidur itu yang kepalanya terluka itu, ketika tidur itu mimpi basah. Mimpi basah teh. Kahujanan gitu. Mimpi basah ya, Pak. Mimpi basah ketemu putri, duka putri noong, duka putri sakit. Gitu. Makanya pas dia bangun, oh saya junub. Makanya nanya ke sahabat, "Baik sahabatku, kau tahu bahwa kepala saya bocor karena kena batu. Malam tadi saya tidur itu mimpi basah. Nah, saya nggak tahu. Pertanyaannya, nah abdi kudu ibad junub, kudu adus atau henteu?" Nah, jawaban sahabat pada saat itu nya kudu atuh da anjeun masih kuat katempo. Mandi we dicumplang ti luhur sausap rambut jeung panjeun nu bocorna. Pi handap sausap dampak jeung romehna jeung bodoh geusina. Itu maka sahabat itu mandilah, Pak. Itu dicumplang itu termasuk itu yang bocor kepala. Beres mandi pamata langsung mawar. Oh, pias itu sahabat. Gitu. Ditunggu Nabi, diadukanlah kepada Nabi. Maka Nabi berkata, qatalahullah, gegabas yang maneh dibunuh ku Allah. Maneh geus ngabunuh jalma. Allah sa'alu illam ya'lamu. Nanya atuh ari teu apa. Jangan memberi jawaban tanpa ilmu. Allah sa'alu in lam ya'lamu, nanya kalau tidak tahu. Fa inna syifa'al ummi as-su'al, karena obatnya tidak tahu adalah nanya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahli zikir. Siapa ahli zikir di sini? Bukan lu zikir semalam 1000, Pak. Bukan lu zikir semalam 2000, 10.000 sampai terlalu lama zikir ngakole, Pak. Bukan. Zikir ini nama lain dari Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut adzikra, peringatan. Makanya pas ahla dzikir, tanyakan kepada yang ngerti Quran. Ulama kiai ajengan in kuntum la ta'lamu, bahaya, Pak. Memberi fatwa tanpa ilmu sehingga Islam teh berat. Padahal kata Nabi cukup tayamum. Cukup dengan tayamum. Kalaupun mau mandi bagian yang lukanya dilewat. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus datang ke majelis taklim, mencari ilmu, khususnya ilmu yang memandu kehidupan kita, baiknya ibadah, baiknya akidah, baiknya ibadah, dan baiknya akhlak. Ini akan berujung mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.